Shalom, selamat pagi semua, selamat datang dalam ibadah pada pagi hari ini. Tiba masanya kita diam seketika untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih kepada kepimpinan gereja yang telah memberi kepercayaan kepada kami untuk menyampaikan firman Tuhan sempena hari ulang tahun Gereja SIB kelompok Fuliwa. Jadi sebelum kita meneruskan pemberitaan firman Tuhan, mari kita dasari dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi ini kami sangat mengucap syukur karena kasih, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan yang senantiasa nyata di dalam hidup kami. Terbukti pagi ini kami ada untuk memuji memuliakan nama Tuhan karena kemurahan Tuhan semata-mata. Pada pagi ini Tuhan kami bersyukur karena kami boleh memuji menyembah Tuhan dan mendengar firman Tuhan sebagai dasar dalam kami menjalani hari-hari depan kami. Dan kami serahkan sisi pemberitaan firman-Mu dari mula pertengahan hingga selesai dan kuasai acara ini dari mula supaya firman Tuhan yang disampaikan mendapat tempat di hati kami semua sebagai anak-anak-Mu. Dan biar firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini menjadi berkat bagi setiap kami dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, ini doa ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Baiklah, mari kita lihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sehingga ayat yang ke-7. Sekali lagi di dalam Kolose pasal 2 kita akan sama-sama membaca dari ayat 6 sehingga ayat yang ke-7. Kalau sudah mendapat bahagian ini, mari bersama saya kita akan menemani di dalam pembacaan firman Tuhan ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Berdasarkan firman Tuhan ini, saya membawa kita dengan satu tema yang sederhana, yaitu gereja yang bertumbuh. Gereja yang bertumbuh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sangat mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya, karena pada hari ini kita bersama-sama merayakan hari ulang tahun Gereja SIB kelompok Fuliwa kali yang ke-11. Artinya hari ini merupakan hari ke-11 tahun di mana gereja ini sudah didirikan. Jadi kita sangat mengucap syukur untuk masa yang ada sehingga hari ini. Jadi saya katakan ataupun saya boleh katakan kepada semua jemaat yang ada pada pagi hari ini, tahniah kepada semua barisan kepimpinan gereja SIB kelompok Fuliwa, termasuk jemaatnya. Karena hari ini kita bersyukur karena kita boleh bersama merayakan hari ulang tahun gereja ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 11 tahun merupakan masa yang cukup panjang, ya. Masa yang cukup panjang, pastinya berbagai pengalaman suka duka telah dilalui, ya. Ibarat kapal yang terapung di tengah lautan yang mencabar, ya. Puji Tuhan karena kita sebagai gereja memiliki nakoda, ya.
nakoda agung yang hebat, nakoda agung yang perkasa, yaitu Yesus Kristus. Yesuslah Sang Kepala Gereja yang memimpin kita, yang menuntun kita sebagai gereja, dan selalu bersama dengan kita sebagai gereja, sehingga saat ini pun kita masih tetap berlayar bersama dengan Tuhan. Tidak dapat dinafikan bahwa jatuh bangunnya kita dalam membangun gereja sejak mula sehingga hari ini tetap dalam campur tangan Tuhan. Haleluya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan sejak mula-mula sehingga hari ini semuanya di dalam pertolongan campur tangan Tuhan semata-mata. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berdasarkan teks yang telah kita pelajari, ada beberapa ciri bagaimana menjadi sebuah gereja yang bertumbuh. Saya percaya setiap kita merindukan sebuah gereja yang maju, yang matang, yang bertumbuh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berdasarkan teks ini kita akan melihat beberapa ciri ya, bagaimana menjadi sebuah gereja yang bertumbuh. Dan saya percaya 11 tahun ini merupakan satu ciri khas yang menunjukkan bahwa gereja ini sudah menjadi gereja yang maju, ya, yang bertumbuh. Ya. Bayangkan dalam usia 11 tahun, ya. Jadi sekurang-kurang melalui firman Tuhan ini ada beberapa perkara yang boleh kita dengar bersama bagaimana gereja ataupun jemaat Kolose menjadi gereja yang bertumbuh. Hal yang pertama yang dapat kita perhatikan bagaimana menjadi sebuah gereja yang bertumbuh adalah gereja yang tetap hidup dalam Kristus. Gereja yang tetap hidup dalam Kristus atau gereja yang tinggal di dalam Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berdasarkan teks ataupun frasa kata yang dimulai dengan kata kamu telah menerima Yesus Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalimat ini menunjukkan suatu gambaran bahwa jemaat Kolose itu bukan jemaat yang belum percaya, tetapi mereka adalah orang-orang yang sudah percaya. Kamu telah menerima Yesus Kristus. Wajarlah kalau Rasul Paulus meneruskan kalimatnya dengan menggunakan istilah karena itu. Ya, saya percaya bahwa ini merupakan satu nasihat yang Paulus ingin ketengahkan kepada orang-orang percaya, kepada jemaat Kolose. Itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Inilah nasihat Paulus karena mereka adalah orang-orang yang sudah percaya. Pesan Paulus kepada jemaat di Kolose adalah dengan amat sangat supaya mereka memperhatikan kalimat ini. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Istilah tetap ini bersifat tetap ataupun konsisten, tetap hidup di dalam Kristus. Bukan seperti seekor binatang ya yang namanya sumpah-sumpah. Saya percaya setiap kita kenal dan pernah memperhati binatang ini ya. Apa yang dapat kita lihat daripada binatang ini, dia sangat dipengaruhi oleh latar belakang. Kalau latar belakangnya hijau, maka dia berubah menjadi hijau. Kalau tempatnya berpijak itu coklat ataupun kelabu, dia akan berubah kepada latar di mana dia berada. Artinya ini merupakan contoh yang tidak konsisten. Tetapi istilah kata tetap ini adalah
konsisten, ya, tetap hidup di dalam Kristus. Tetap hidup bermaksud berjalan keliling, ya. Berjalan keliling artinya setelah seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia harus berjalan bersama Yesus secara akrab. Dia harus berjalan bersama Yesus secara intimasi dalam proses perjalanan rohani. Untuk tetap hidup dalam firman, merenungkan firman, dan mempraktikkan firman secara berterusan. Jadi inilah ciri gereja yang tinggal di dalam Kristus. Ya. Jika kita sebagai gereja melakukan kebenaran dan setia mengelolakan agenda Allah ataupun agenda Allah, itu membuktikan bahwa kita adalah gereja yang hidup dan tinggal di dalam Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita tetap hidup dalam Kristus, maka tidak heran kalau kita menjadi gereja yang terus bertumbuh. Hal yang kedua, bagaimana menjadi sebuah gereja yang bertumbuh adalah gereja berakar dan dibangun di dalam Kristus. Gereja yang berakar dan dibangun dalam Kristus. Dalam dunia pertanian, akar merupakan bahagian yang sangat penting pada pokok. Kalau kita seorang yang minat dalam hal pertanian, menanam bunga, menanam buah-buahan, pasti kita tahu apa peranan akar itu pada pokok. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, walaupun akar pada umumnya tidak kelihatan dalam tanah, tetapi sebenarnya akar itu memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan bagaimana tumbasaran pokok itu sendiri. Jadi tidak heran kalau Rasul Paulus menggunakan istilah akar, ya, dalam teks ini. Bagaimana gereja yang dikatakan berakar di dalam Tuhan? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itu dimulai dengan tekun, ya, dengan tekun membaca firman Tuhan. Bagaimana supaya kita sebagai gereja berakar di dalam Tuhan? Dimulai dengan tekun membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Jadi mari, kalau kita mau menjadi gereja yang mau bertumbuh, kita harus mulai tekun dalam membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketekunan dapat dimaksimalkan secara aktif dengan mempelajari firman Tuhan secara teratur. Bukan sewaktu-waktu, tetapi secara teratur. Supaya kita sebagai gereja semakin hari semakin berakar teguh di dalam Tuhan. Jadi rupanya membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu memberi satu manfaat yang besar yang boleh mengubah hidup saya dan saudara, alias mengalami pertumbuhan secara rohani. Ini berarti bahwa sebagai orang percaya, berakar di dalam Kristus sangatlah penting untuk membuat kita lebih kuat dan teguh dalam pelayanan. Dan tidak mudah dipengaruhi oleh berbagai ajaran sesat, budaya kefasikan, dan segala bentuk cabaran dunia yang menjatuhkan iman kita sebagai gereja. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selain berakar di dalam Kristus, kita juga harus dibangun pada dasar yang tepat. Ya, apa dasar yang tepat untuk kita bangun diri kita sebagai gereja adalah dasar yang tepat adalah di dalam Kristus.
Jadi mari kita sebagai gereja membangun diri iman kita atas dasar yang tepat, yaitu Yesus Kristus. Setiap aspek kehidupan kita, termasuk kehidupan rohani, jasmani, keluarga, pernikahan, ekonomi, kerjaya, dan sebagainya, haruslah dibangun atas dasar Kristus atau berpusat pada Kristus yang adalah kepala gereja. Berakar dan dibangun dalam Kristus merupakan proses yang berterusan, bukan sewaktu-waktu. Ya, jadi kalau kita sebagai gereja mau mengalami pertumbuhan secara rohani, mari kita teruskan untuk tetap berakar dan dibangun dalam Kristus secara berterusan. Hal yang terakhir, bagaimana menjadi gereja yang bertumbuh, ialah gereja yang bertambah teguh dalam iman dan selalu bersyukur. Gereja yang bertambah teguh dalam iman dan selalu bersyukur. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelumnya dikatakan Rasul Paulus memuji jemaat Kolose. Ya, khususnya di dalam pasal 2 ayat 5. Rasul Paulus memuji jemaat Kolose karena mereka hidup tertib. Rasul Paulus memuji jemaat Kolose karena mereka hidup teguh dalam Kristus. Wah, jadi ini merupakan pujian Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, di mana dikatakan mereka tertib, hidup tertib dan teguh dalam Kristus. Tetapi dalam masa yang sama, Paulus juga menasihatkan agar keteguhan dan ketetapan hati jemaat Kolose dalam Kristus terus dipertahankan. Dia rindu supaya keteguhan dan ketetapan hati jemaat Kolose itu di dalam Kristus tetap ataupun terus dipertahankan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, iman kepada Tuhan harus dibangun dengan akar yang kuat, ya. Dengan akar yang kuat seperti akar pada pokok yang merambat dan menunjang ke tempat yang paling dalam, ya. Sebagai gereja kita perlu senantiasa tekun, ya. Tekun belajar firman Tuhan dan giat melakukan firman Tuhan yang diajarkan kepada kita. Inilah skenario yang mendewasakan saya dan saudara untuk bertambah teguh di dalam iman, ya, sebagai orang-orang yang percaya. Jika kita membaca firman Tuhan secara teratur dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka saban hari kita sebagai gereja semakin dikuatkan dan dipertajamkan dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Ya, seperti dalam Mazmur 1 ayat 1 sehingga ayat yang ketiga, di sana menceritakan kerinduan Raja Daud, ya, pemazmur sendiri. Dia merindukan Taurat dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, dan tidak heran kalau pemazmur sendiri mengalami pertumbuhan secara rohani. Dan saya percaya ini merupakan suatu hal yang kita rindu, yang kita inginkan berlaku terjadi di dalam diri kita sebagai gereja pada saat ini. Dalam masa yang sama, gereja yang memiliki intimasi dengan Tuhan bukan hanya mengalami pertumbuhan serta memiliki akar iman yang kuat, tetapi juga ada luapan hati untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Ya. Jadi gereja yang mengalami pertumbuhan itu ada luapan, ya,
di dalam diri mereka, di dalam diri kita itu ada luapan hati untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, ya. Baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Baik dalam keadaan menghadapi cobaan ataupun sebaliknya. Jadi firman Tuhan hari ini mengajak saya dan saudara supaya kita belajar untuk bersyukur. Ya, semakin kita bersyukur kepada Tuhan, semakin kita ada kekuatan, ada sukacita, ya, di dalam Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika gereja SIB kelompok Puliwa merayakan ulang tahun pada hari ini, semuanya karena anugerah Tuhan, ya. Semua yang berlaku sejak mula sehingga hari ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Tuhanlah yang memelihara dan Tuhanlah yang memberi pertumbuhan rohani jemaat sehingga hari ini. Jadi kita mengucap syukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan bagi kita semua sehingga hari ini pun kita bersukacita bersama-sama merayakan hari ulang tahun gereja kita, yaitu Gereja SIB kelompok Puliwa, ya, kali yang ke-11, ya. Momentum keteguhan dan ketetapan hati jemaat wajar dipertahankan supaya kita menjadi gereja yang cemerlang bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat gereja ataupun jemaat Kolose menjadi gereja yang bertumbuh, saya percaya kita juga sebagai gereja hari ini merindukan hal yang sama. Oleh itu sebagai gereja, marilah kita bersama-sama untuk tetap hidup di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus, dibangun di dalam Kristus, dan teguh dalam iman dan selalu bersyukur dalam segala keadaan, setiap kesempatan. Jadi itulah ciri yang menunjukkan bahwa kita adalah gereja-gereja yang mengalami pertumbuhan pada setiap masa. Jadi firman Tuhan yang kita dengar, yang kita pelajari pada pagi ini sampai di sini saja. Baiklah, mari kita berdoa untuk firman Tuhan, dan kita berdoa juga untuk gereja ini secara khusus. Saya sangat percaya dan meyakini bahwa dalam usia 11 tahun ini nyata bahwa Tuhan tetap memelihara gereja ini dengan sangat sempurna. Ya, jadi mari kita berdoa, saya pimpin kita dalam suara yang kedengaran. Kami kembalikan syukur kami kepadamu ya Tuhan atas berkat pimpinan penyertaan Tuhan khususnya dalam kami mendengar firman Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara tetapi kami percaya firman-Mu terus berbicara dalam setiap hati kami dimanapun kami berada pada pagi hari ini. Doa kami supaya firman Tuhan yang sudah ditabur akan jatuh dalam tanah hati kami yang subur. Biar firman Tuhan itu memberi kami pertumbuhan demi pertumbuhan dalam kami menjalani hari depan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biar firman-Mu memberkati kami semua dimanapun kami berada pada saat ini. Kami juga turut bersyukur karena hari ini kami boleh bersama-sama merayakan hari ulang tahun gereja SIB kelompok Puliwa. Kami sadar bahwa Tuhan sudah menyertai mereka semua perjalanan kehidupan mereka dalam melakukan pelayanan dalam gereja ini. Kami percaya Tuhan sudah menyertai dan terbukti hari ini usia gereja ini mencacah 11 tahun, membuktikan bahwa penyertaan Tuhan itu nyata bagi gereja ini. Kami berdoa supaya Tuhan akan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang ada beribadah dalam gereja ini, terutama
Kami berdoa untuk barisan kepimpinan gereja ini. Berkati mereka, beri mereka kesatuan hati di dalam melakukan visi dan misi gereja ini pada masa yang mendatang. Berkati juga seluruh jemaat yang hadir, yang setia beribadah maupun yang mulai hadir bersama di dalam ibadah pada masa-masa yang terdekat ini. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka, supaya gereja ini semakin hari menjadi gereja yang cemerlang dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sudah memimpin kami dari mula sehingga berakhir. Ini doa ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Baiklah, firman Tuhan yang kita dengar pagi ini sampai di sini saja. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Tuhan Yesus memberkati.